Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Ipin. Dan saya berharap dulur-dulur semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mencoba menyampaikan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ni'matani maghunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Yang artinya ada dua macam kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, yaitu yang pertama as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Ini kadang-kadang kita tidak sadar, kita banyak diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah SWT. Kita bisa aktivitas tiap hari, bisa tidur dengan nyenyak, bisa bangun dengan enak. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, karena kesehatan merupakan nikmat terbesar kedua setelah iman. Mestinya dengan kesehatan ini harus kita gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Dengan sehat ini tentunya kita berharap aktivitas yang kita jalankan tiap hari, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu harus bernilai ibadah. Itu yang terpenting. Jangan sampai dengan nikmat sehat yang kita miliki, justru mulai bangun tidur sampai kita tidur banyak diisi dengan kemaksiatan, banyak diisi dengan hal-hal yang mungkar. Ini yang kadang-kadang kita terlena. Untuk itu kita berusaha dulu semuanya, bagaimana memanfaatkan kesehatan ini. Mulai dari bangun tidur kita berdoa kepada Allah. Di saat mata kita mulai terbuka, kita duduk, kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih bisa membangunkan saya. Terucap pertama kali dari mulut kita adalah lafal alhamdulillah. Setelah itu kita ambil air wudhu, kita lakukan sholat malam sebelum sholat subuh. Setelah itu lakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh bisa manfaatkan baca Al-Quran, berzikir, berselawat dan sebagainya. Kemudian lakukan aktivitas. Apapun aktivitas yang kita jalankan, jangan lupa harus didasari dengan niat ibadah, karena mencari ridho Allah SWT. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan tiap hari, aktivitas apapun, baik bekerja, mencari rezeki, mencari ilmu, menolong orang lain, peduli pada orang lain, semuanya harus bernilai ibadah. Jangan sampai aktivitas yang kita jalankan justru jauh dari nilai agama, jauh dari Allah. Kita tidak menjalankan aktivitas kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat 5 waktu, baca Al-Quran, menolong orang lain dan sebagainya. Kita tidak peduli itu semuanya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kesehatan yang diberikan oleh Allah justru kita sia-siakan. Biasanya orang itu baru ingat setelah dia mendapatkan sakit. Satu contoh, kita bisa merasakan nikmatnya makan kalau kita baru sakit gigi misalnya. Baru sakit gigi, sakitnya luar biasa. Mau makan gak enak, tidur gak enak, duduk gak enak dan sebagainya. Baru kita ingat akan kesehatan yang diberikan Allah SWT. Untuk itu jangan sampai kita terlena dengan kesehatan ini. Dan yang kedua, dulur-dulurku semua, yaitu nikmat senggang atau kesempatan. Kesempatan tidak akan muncul dua kali. Allah masih memberikan kesempatan kita. Terbukti dengan kita masih bisa menghirup nafas sampai saat ini, bisa bernafas.
makan diberikan kenikmatan, minum segarnya luar biasa, tidur, istirahat dan sebagainya. Ini kesempatan Allah memberikan kepada kita semuanya. Justru kesempatan yang diberikan Allah ini harus kita manfaatkan betul. Jangan sampai kesempatan hidup yang diberikan Allah ini kita sia-siakan. Ini bahaya untuk semuanya. Kalau kesempatan tidak kita manfaatkan, justru kita tergilas oleh kesempatan itu sendiri. Banyak kesempatan kita melakukan ibadah, lakukanlah ibadah. Jangan sampai kesempatan ibadah itu kita dapat, justru kita sia-siakan. Akhirnya apa? Di saat tidak ada kesempatan, kita baru ingat ingin beribadah, ingin menolong orang lain dan sebagainya. Tidak bisa. Di saat kita diberikan kekayaan oleh Allah, kesempatan itu untuk menolong orang lain. Atau justru dengan kekayaan itu kita pelit. Setelah kita jatuh miskin baru ingat ingin menolong orang lain. Nggak akan bisa. Makanya nikmat sehat, kesempatan dan sebagainya harus kita manfaatkan betul. Jangan sampai dua nikmat ini kita sia-siakan dan akhirnya kita rugi, tidak mendapatkan apa-apa. Itulah sedikit yang saya sampaikan. Semoga manfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.